Hai, apa kabar? Lama nggak ketemu ya. Sekarang kita udah hari ke berapa nih semenjak Lebaran? 2 minggu ada ya? Ya kali ya, 23 kan? Apa sih itu tuh waktu itu tanggal berapa? Lebaran? Lebaran itu 13. Sekarang iya udah 2 minggu. 2 minggu. Ya. Oke, semoga semuanya sehat-sehat, nggak kurang suatu apapun, dan senang banget saya bisa nongol lagi. Dan saya nggak sendirian dong ya, ada teman saya Merin yang bersedia menemani saya cuap-cuap di Cerita Lili di sore hari sekarang ini ya. Kita ngobrolin apa nih? Apa ya? KB kali ya? KB ya, oke. Kemarin Keluarga kan berencana. kita habis bahas itu kan, soal keluarga berencana itu kan. Iya, ya. Terus kita kan ini pandemi masuk tahun kedua, ya nggak sih? Terus income berkurang, ya. Suami WFH, gue WFH, ya. Omset berkurang lah intinya. Lu juga kan bisnis kan, ya kan? Berkurang Iya juga sih. kan. Cara kan kita curhat-curhatan tau lah ya, dapur. Nah, terus kebanyakan di rumah gitu kan, uel-uelan ya. Terus terjadilah gitu kan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Nah, kalau gue sih prepare banget di masa seperti ini gitu ya, untuk gue tidak hamil lagi gitu ya. Pertimbangannya adalah karena memang gue juga dari awal udah yang gue cukup satu anak aja gitu ya. Ditambah dengan pandemi sekarang itu semakin mengukuhkan gue untuk yang udahlah enggak, cukup satu anak aja gitu. Dan ngomongin soal KB ya, ini gue pribadi ya, mungkin beda-beda ya, dan basically kita berdua itu bukan dari tenaga medis ya. Ini hanya obrolan para perempuan ya, yang notabene adalah ibu-ibu ya. KB, keluarga berencana. Sekarang kan banyak banget ya pilihan gitu KB. Suntik aja ada macam-macam, ada yang per bulan ada ya. pil, ada IUD. Ada yang Kondom suntik 3 juga masuk bulan. KB loh. Iya, kondom juga ya. Terus IUD spiral gitu ya. Gue ada pengalaman spiral sama Apa ya, nyangkut? kondom gitu. Kagak. Nyangkut. Tolong. Kita ada juga loh. Gue pernah dengar kejadian Iya, nyangkut. kasusnya macam-macam gitu ya. Dan lu tau gak sih, gue ada cerita lucu deh. Pada saat gue pasang IUD gitu kan, itu ceritanya waktu gue melahirkan pasca 40 hari gitu ya. Lu tau gak sih kursinya tuh kayak apa? Jadi kayak dikangkangin gitu loh. Ya, Tau gak sih kalau sambil mau pap smear juga gitu. Iya, sama. Jadi tau gak sih, gue tuh dalam hati gini, dasar lu ya laki-laki. Perempuan sampai sebegininya, awas aja lu ya Kenapa mereka nggak laki-laki. disuruh ngangkang gitu ya? Kesel gitu loh ya. Dan disitulah gue mengambil keputusan bahwa KB itu menurut gue 85% adalah otoritasnya perempuan ya. Jadi gini, ketika hasrat itu timbul gitu ya, buat para suami gitu kan, laki-laki terus menginginkan gitu ya, hubungan bercinta gitu kan, mana sempet sih suami atau laki-laki itu tanya, mah udah KB belum? Enggak kan. Ketika mereka ereksi ya, mereka butuh tempat untuk butuh tampungan gitu, untuk menyalurkan gitu loh ya. Dan menurut gue ya, ini adalah otoritasnya perempuan gitu loh ya. Betul. Bahwa misalkan gue berencana bahwa anak misalkan cuma 1 atau 2 gitu ya. Nah di situ kita yang peduli sama diri kita sendiri ya. Gue harus KB gitu loh ya. Apalagi di tengah pandemi kayak sekarang gitu loh, Mel. Karena ada Ya kan? kesepakatan ingin hanya punya anak satu Kebetulan gitu loh ya. Sementara buat rumah tangga lain kan orang beda-beda ya. Ada yang pengen anaknya banyak gitu kan, ada yang Kalau cukup laki lu? 2, 1. sepakat tuh udah Sepakat udah 1 ya. Kekeh ke satu. Nah, menurut lo sendiri gimana, Mer? Ini dari tadi gue ngomong sendiri deh kayaknya. Kan gantian mengenai kalau terkait yang COVID ya. Ya sih, emang gue akui juga ya, sampai pernah ada meme-nya loh yang lockdown hasilnya 9 bulan kemudian tempat bidan penuh. Positif ya. Negatif COVID tapi positif yang lain. Positif yang lain. Ya sih, hak apa tadi lu bilang? Otoritasnya perempuan. Otoritas perempuan. Tapi gue pribadi sih mikirnya begini ya. Kadang gue bertanya-tanya aja, kenapa juga sih yang KB harus gue doang, harus cewek doang? Kan sebenarnya KB untuk cowok juga ada. Kondom. Kondom salah satunya ya kan.
yang keduanya tuh apa sih yang Vasektomi. Oke. Ya kan? Dikunci ya vasektomi itu. Dikunci, ya gitu. Gue sih kalau gue pribadi gitu ya, gue hanya menanyakannya kenapa harus kita aja gitu. Memang ya sih emang otorisasi kita, tapi kan nggak harus gue doang yang melakukannya. Kenapa desa enggak gitu? Itu aja sih yang kayak Oke. gitu aja. Kenapa pria juga tidak dituntut atau dianjurkan gitu ya oleh banyak orang gitu ya, bahwa pria juga semestinya sih juga mulai peduli gitu Karena ya. nggak umum kali ya di Indonesia. Iya, karena kan selama ini adalah yang berkembang di masyarakat kita itu adalah KB adalah perempuan gitu ya. Padahal dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, otomatis kan mengikuti gitu ya. Sekarang ada lagi yang lebih canggih, yakni vasektomi, diikat gitu ya, dikunci supaya tidak bertemu deh sel telur sama sperma. Bertemu tapi nggak jadi atau entah gimana deh, Atau kita dilapis gue kurang kaca tahu kali gitu ya. tembok kaca kali, dada-dadahan aja gitu. Hai. Jadi cuma dada-dada doang gitu Iya, kan, mereka nggak dating. nggak ketemu gitu. Nggak ketemu. Iya sih ya, Jaga jarak. banyak inilah, banyak pilihan sebetulnya gitu ya. Vasektomi mungkin ini bukan satu hal yang kecil gitu ya. Gue sendiri nggak paham gitu kan, itu akan prosesnya itu bagaimana gitu kan secara medisnya gitu. Cuma tahu bahwa itu diikat gitu loh ya kan. Kalau kondom rasanya mungkin sekarang sudah banyak sih yang aware gitu ya. Tapi mereka kan cowok juga nggak suka. Nggak suka ya, mereka. males ya. Iya. Soalnya kalau udah turn on terus harus break Nggak, dulu katanya pakai, sih nggak kerasa, kata dia. ya enak gitu ya. Kata laki gue sih gitu. Gitu ya. Iya, tidak Kayaknya bersentuhan mungkin langsung. harus ada sesi lain untuk ngebahas dari sisi pria. Harusnya ada perwakilan pria satu ya. Harusnya ya. Dengan Joko. jadi sudut pandang dia gitu, perasaan mereka gitu kan. Yang mewakili gitu. Mewakili ya. Jadi kalau menurut lo banyak juga pria yang ngerasa bahwa kondom ini dapat mengurangi kenikmatan mereka gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Hampir kalau gue tanya itu either itu laki gue, teman laki gue, ya pokoknya teman-teman gue yang cowok, Ya, ya mereka pribadi, pendapat pribadi mereka aslinya mereka nggak enjoy. Kalau bisa nggak pakai, mereka pengennya Nggak pakai gitu ya. Dan mereka itu kebanyakan kalau sama bini sendiri, mereka nggak mau pakai. Semua bini orang. Nah, itu gue nggak tahu ya. No comment. Kebanyakan kalau sama bininya sendiri ya sudahlah, daripada itu mengurangi kenikmatan mereka, mereka memilih bodo amat. Oh Jadi gitu. kesannya seakan-akan gini, Seakan-akan perempuan gitu ya. ya udah sih lo aja yang KB, gue nggak mau. Jadi gini loh, sepertinya seperti gini, seakan-akan si laki-laki itu menyetujui, misalnya menyetujui untuk oke, kita membatasi punya anak dengan catatan gue tidak mau terganggu kenikmatannya gitu, seakan-akan begitu gitu. Berarti dalam hal ini boleh nggak sih kalau gue vonis bahwa laki-laki itu egois? Aduh, gue no comment soal itu. Dari pendapat lu? Bisa jadi. Bukan pendapat dari cerita lu gitu ya. Tapi gini loh, sebenarnya kan kalau masalah kenikmatan ya, kenikmatan. Oke. Kalau mau to be honest kan sebenarnya dari sisi wanitanya juga sama sih. Sebenarnya gitu. Hanya kalau wanita kan itu gak terlalu jadi big problem aja gitu. Kalau buat cowok kan itu problem banget. Betul. Gitu kan, masalah banget gitu. Karena perempuan tuh pikirannya udah kompleks gitu kan, kompleks bahwa gini misalkan, aduh pokoknya gue intinya gue nggak mau hamil gitu kan. Jadi it's okay lah pakai cara apapun, yang penting adalah supaya tidak hamil gitu kan, mencegah kehamilan gitu. Tapi kalau pria kan nggak, dia memang fokusnya adalah mengejar kenikmatannya itu gitu loh. Karena mereka ya kan? rasanya kan mereka pencari nafkah, providernya para istri, Betul. dan anak gitu kan. Betul. Ya udah sih gue yang mengesup. Terus, jadi ini hiburan gue gitu iya, kan ya, jangan please tolong dikurang-kurangin. jangan pakai syarat dan ketentuan lagi gitu ya. Gitu. Oke. Ini karena menurut mereka loh ya gitu, mewakili aja sih ini kata teman gue gitu ya. Dan kalau gue pikir-pikir ya juga sih gitu. Jadi ya itu juga agak dilematis sih hal seperti itu gitu. Jadi mereka kalau dibilang lu kalian apa sih para pria misalnya nggak mau membatasi anak, kalau risiko anak banyak ini gimana, ya mereka jawabannya nanti gitu, ya ayo nggak masalah mau dibatasin oke.
Tapi kan lu nih yang paling punya masalah tentang kebanyakan anak gitu, nggak seakan-akan gitu ya. Iya sih. Kalau iya, gue iya. sih kan Paham, tinggal paham. nyari kata dianya gitu. Oke, Gitu iya. kan, lu yang merasa nanti nggak cukup kata dianya gitu. Jadi ya lu lah. Oke, paham sih. Memang ya. Dari eh, sudut pandang mereka lo ya. Iya iya. Tapi memang ya sih kita kan memang terkotakan dengan itu ya, bahwa perempuan itu kan pikirannya jauh lebih kompleks ya, lebih rumit. Ini nanti kalau gue hamil, terus kalau gue kita nambah anak lagi cukup Iya. tidak, budgetnya sekian sekian Karena sekian kan pria gitu tidak kan. merasakan ya 9 bulan menderita itu kan Betul, juga. kehamilan itu seperti apa, pasca melahirkan juga ini PR Gue banget boleh gitu nggak loh. agak keluar dikit dari KB tentang Kenapa? hamil? Itu juga gue masuk loh dalam pikiran gue. Apa itu? Gini ya, ketika kita punya anak kan, ketika kita berhubungan, Mm-mm. ya, itu kan kita sama-sama menikmati kan. Betul, ha-ha. Senangnya bareng. Barang. Kenapa endingnya gue susah sendirian? 9 Pada bulan. saat proses kehamilan sampai melahirkan. Iya, maksudnya intinya ketika terjadi sesuatu itu kenapa gue doang yang menderita 9 bulan? Ya kan karena perempuan yang hamil, Ya Beb. itulah, gue kadang mempertanyakan hak veto itu kepada Tuhan. Kenapa sih harus Eka? Pusing kan jadi perempuan, pusing kan? Apa nggak bisa ya? Nggak bisa ya, 9 bulan itu 4,5 gue, 4,5 dia lanjutkan. Pusing kan? Pusing. Itu gue pribadi ya, Nah. gue berharap gitu ya, ketika si para bapak itu, lu mau punya anak 10 boleh sih, tapi kita setengah ewang ya. Lahirannya Eka yang belajar ya yang ngeden. Oke. Bisa nggak? Oke deh ya. Aduh, ada aja. Ini dari sudut pandang baru lagi gitu ya. Itu sih pikiran gue aja sih gitu. Boleh Nggak boleh apa-apa deh gitu kan. Namanya juga obrolan perempuan Iya. gitu kan ya. Ini kayaknya Jangan makin terlalu seru. ditanggepin. Itu hanya unek-unek gue doang secara pribadi gitu. Terus belum lagi pasca melahirkan yang ada baby blues Baby lah. blues. Ya terus yang ada Secara drama. ya itu macam-macam lah gitu para kan. bapak kan yang melek emaknya doang. Itu perlu komunikasi lagi lebih intens, Mer, gitu kan. Nanti pada saat malam ganti popok lu ya, Pak, gitu kan. Iya. Saya Tapi kan tidur mereka besok gitu kerja. kan. Iya sih. Nanti ya. Eka nggak ada duta. Beli Balik susu. lagi ke situ. Ya, ujung-ujungnya kan mikirnya, Situ duh, lagi. ya udah seru banget obrolannya. Tapi mau nggak mau harus diakhiri karena waktu maghrib ya, dan durasi juga udah 12 menit kan, nggak terasa gitu. Semoga bermanfaat untuk obrolannya ini. Sampai lupa kan untuk ngajak ditunggu partisipasinya untuk subscribe, Like, ya. subscribe, comment, and share. Ya, di sini pasangin lonceng kan. Aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Iya. Lili Santi undur diri. Saya Merin. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu dengan obrolan yang lebih seru lagi. So jangan kemana-mana. Iya, tambahin. Apa? Kalau yang mau komen, tambahin deh, komenin apa yang sih yang pengen buat dibahas buat kita sama kita. Oke. Gitu. Ditunggu ya. Nanti kita digging deh Oke. temanya. Oke?